Untuk kalian yang mau belajar tentang jaringan, simak video ini sampai selesai ya, karena ini memang buat pemula. Contohnya kayak gini teman. Untuk mengerjakan soal seperti ini, apa yang dibutuhkan ya? Yang pertama, teman-teman harus punya mikrotik ya. Sediakan mikrotik yang paling murah pun juga nggak apa-apa ya. Ini buat belajar. Kemudian silahkan dibaca topologinya seperti ini ya. Ini sudah ada keterangannya, misalkan Ether 1 NAT, Ether 2 nya ke switch A, IP-nya statik 172.16 nomor absen titik 0 ini /29 ini untuk networknya. Ether 3 nya ini switch B, DHCP server ya, yang disetting nanti DHCP servernya. Kemudian nomor absen sekian ini. Jangan salah ya, untuk slashnya menggunakan /28, dan WLAN-nya nanti disetting hotspot. Pertama-tama saya akan mengerjakan servernya dulu ya. Baru nanti setelah selesai server, saya akan melanjutkan konfigurasi mikrotiknya. Saya harap kalian sudah bisa memahami cara menginstalasi Windows Server ya. Karena kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara menginstal Windows Server. Langsung aja ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana konfigurasi web server dan DNS server. Oke, langkah pertama kita setting dulu adapternya ya. Di sini kita akan mengarahkan adapternya ke Ether 2 di mikrotik. Nah, seperti ini caranya ya. Kita bridge aja ke jaringan yang mengarah ke mikrotik seperti ini nih. Tinggal disesuaikan ya. Kalau sudah, klik OK dan start ya. Ini kita tunggu ya. Karena ini videonya lama, maka ini saya percepat aja ya. Kalau sudah, langsung aja klik Ctrl Alt Del dan masukkan username dan passwordnya ya. Oh iya, passwordnya saja ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, langsung aja klik bagian sini ya, Add New Rule ya. Klik Next aja langsung. Kemudian dicari IIS ya, cari IIS-nya. Kemudian klik Add Fitur ya. Dan jangan lupa checklist bagian ini ya. Klik Yes dan Next lagi. Kita tunggu sampai 100% ya. Nah, ini sedang proses ya, kita tunggu saja sampai 100% dan seperti ini nih ya. Ini sudah selesai, kita next, close saja ya. Nah, ini sudah berhasil ya, untuk IIS-nya ini atau web servernya ini sudah berhasil kita install. Langsung kita coba aja ya, kita tes dulu ya, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, cara ngecek web servernya seperti ini ya. Silahkan buka web browsernya, kemudian silahkan ketik localhost. Nanti kalau misalkan muncul seperti ini, berarti sudah berhasil terinstall. Dan silahkan lanjutkan konfigurasi DNS server. Kalau kalian mau mengubah file web servernya atau web HTML-nya, silahkan klik drive C ini, kemudian inetpub ini, kemudian www.root dan ganti yang ada di sini nih ya. Silahkan diganti seperti ini nih. Dan ini saya coba menggantinya dengan tulisan seperti ini nih ya, biar kelihatan berhasil atau tidaknya. Jika ada kendala, silahkan aja tekan tombol CTRL plus F5 ya, seperti ini. CTRL plus F5 biar muncul seperti ini. Next, konfigurasi web server sudah selesai dan kita lanjutkan konfigurasi DNS server ya. Ikutin aja seperti ini. Ya, jangan lupa checklist DNS servernya, kemudian add feature, kemudian continue ya. Jangan lupa nanti di checklist bagian atasnya ya. Langsung aja klik next. Langsung next lagi ya sampai finish, ditunggu ya. Nah, kita tunggu aja ya prosesnya sampai 100% dan kalau sudah klik close ya, klik close dan langsung kita konfigurasi lagi. Untuk selanjutnya silahkan klik tool DNS ya, tool DNS, kemudian klik kanan, kemudian klik rev forward. Ini ada dua file ini ya, dua folder ini, silahkan dikonfigurasi. Klik kanan new zone, kemudian ikutin aja seperti ini ya. Di bagian ini silahkan tuliskan nama domainnya apa ya, biasanya sesuai dengan yang ada di soal. Oke, seperti ini aja. Kemudian klik next dan isi alamat IP ini sesuai yang ada di soal ya. Dimasukkan hanya 3 oktet saja ya. Lalu klik next dan next lagi dan lanjut klik kanan di bagian sini, kemudian klik ini ya. Lalu bagian ini nanti kamu membuat
dua buah file ya. Yang pertama yang atas ini dikosongkan dan silahkan diisi dengan alamat IP. Kemudian silahkan di www ya, diisi www kemudian alamat IP ya, klik add ya. Oke, ini sudah ya. Tinggal kita reload aja. Kita reload aja seperti ini nih. Konfigurasi DNS server sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan tes ya apakah berhasil atau tidak. Caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Silahkan diketikkan alamat domain yang tadi kamu buat ya. Kalau muncul seperti ini artinya sudah berhasil. Oke, langsung kita hubungkan ke komputer ya, sesuai topologi yang di sini. Ether 2 ya, kita hubungkan ke komputer. Sambil diperhatikan jaringannya di sini ya, yang tadinya silang nanti akan terhubung dengan jaringan Mikrotik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Mungkin nanti akan berbeda-beda ya. Nanti ada yang langsung dapatnya IP 192.168.1 ya, dan seterusnya. Tapi di sini ada kendala, tapi ini sekaligus buat kalian belajar tentang bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman harus punya namanya Winbox ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman harus download di Google ya, misalkan kayak gini. Tinggal diketikkan aja download Winbox. Nah, Winbox, enter, kemudian klik aja Winbox seperti ini, lalu pilih yang sesuai sistem operasi. Saya menggunakan Windows 64 bit, tinggal diklik aja download, nanti tinggal tunggu di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung diklik aja, nanti akan muncul di sini. Kalau nggak muncul coba di refresh ya, di refresh lalu diklik MAC address-nya ini, lalu klik connect. Apabila muncul error ya, nanti kita bahas juga. Nah, seperti ini error. Di sini muncul keterangan error ya. Di sini diminta untuk mengaktifkan legacy mode ya. Caranya gimana? Caranya klik tool kemudian legacy. Nah, kalau sudah klik connect. Kita tunggu seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil meremote Mikrotik ini. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita beri nama dulu ya Mikrotik kita, sesuaikan nama kita, identity ya. Kita kasih nama dulu biar Mikrotik ini nggak bingung ini punya siapa gitu ya. Misal ini harus pakai namanya sendiri nanti ya. Nah, ini saya kasih nama aja TKJ ku. Kemudian langkah selanjutnya sambil melihat topologi ya, kita pertama harus nyeting Ether 1 dulu. Ether 1 dulu ya, Ether 1 dulu. Gimana caranya mendapatkan koneksi internet? Nah, caranya adalah klik IP kemudian DHCP client. Lalu klik plus. Pilih pastikan Ether 1 karena yang terhubung itu adalah Ether 1 ya. Ether 1 ke internet. Berarti dipilih Ether 1. Apply, oke, sampai mendapatkan IP di sini. Nah, kalau sudah mendapatkan alamat IP di sini, berarti ini sudah mendapatkan koneksi internet. Cara memastikannya gimana? Klik new terminal, kemudian ping detik.com atau google.com. Ya, google.com. Seperti ini. Nah, kalau nanti sudah replay, ya. Nah, seperti ini jawabannya, berarti Mikrotik ini sudah mendapatkan koneksi internet. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengalirkan internet ini ke jaringan selanjutnya. Namun kita harus menyeting apa dulu? Menyeting yang Ether 2, yaitu IP-nya statik ya. Ini IP-nya 172.16 nomor absen titik sekian ya. /29, pastikan /29. Caranya gimana?
IP address ya, IP address, kemudian klik plus ya, klik plus, kemudian 172.16.37.1, kemudian /29. Jangan salah, ethernya ether 2 ya, interface-nya ether 2. Klik apply, oke ya, oke. Ini ether 1 sudah selesai. Selanjutnya kita lihat lagi di ether 3 nya berapa. Ether 3 ini nanti IP nya 192.168 nomor absen .0/28 ya, /28. Ini /28 berarti klik plus, kemudian 192.168 nomor absennya sekian .1/28, pilih ether 3 ya, jangan salah, apply, oke. Nah sudah, ini ether 1 sudah, 2 sudah, kemudian ether 3 juga sudah. Selanjutnya saya akan menyeting alamat IP pada interface WLAN-nya ya, interface WLAN. Jangan lupa interface WLAN-nya diaktifkan ya, kalau belum harus diaktifkan dulu seperti ini. Oke, selanjutnya IP address, kemudian plus, kemudian alamat IP yang untuk WLAN-nya berapa? Di sini 10.10 nomor absen sekian ya. 10.10 nomor absen sekian. 10.10 nomor absen .1/ berapa? Di sini harus disesuaikan ya, /24. Interface-nya jangan salah, WLAN. Ya, sudah. Seperti ini, apply, oke. Nah, untuk penyetingan IP-nya sudah selesai ya, tinggal selanjutnya apa yang diminta adalah DHCP server ya, DHCP server. IP DHCP server yang diminta adalah ether 3. Ether 3-nya ke LAN ya, sini. Ether 3. Kemudian klik next. Next aja. Nah, kemudian next lagi. Untuk khususnya DNS ini ya, pada DHCP, supaya nanti tidak menyeting secara manual, tambahkan DNS server yang tadi sudah kita setting ya, kita sesuaikan. Yang tadi kita buat adalah 172, kemudian 16, kemudian 37.2. Ini DNS server yang tadi kita buat pada Windows Server. Tujuannya buat apa? Supaya nanti pada saat klien terhubung ke jaringan yang ada di Mikrotik ini, nanti otomatis mendapatkan alamat IP DNS yang tadi kita buat. Next, komplit sudah. Kemudian tahap selanjutnya adalah nyeting NAT-nya ini ya, IP firewall NAT. Klik plus ya, klik plus. Kemudian out interface-nya ether 1, action-nya masquerade. Apply, oke ya, sudah. Kalau sudah, tahap selanjutnya yaitu IP hotspot. Setelah itu hotspot setup, yang dipilih, yang dijadikan hotspot adalah apa? Di sini WLAN-nya. Oke, WLAN-nya, WLAN 1. Next lagi. Nah, ini DNS juga sama. Supaya HP-nya atau laptopnya nanti terhubung dengan WiFi, bisa mengakses server, di sini juga harus menambahkan alamat DNS IP yang ada di server Windows Server tadi. Berapa tadi? 172.16.37.2. Lalu next. Kemudian next lagi. Udah seperti ini aja. Nah, langkah selanjutnya, setelah hotspot ini sudah kita setup, kita harus setting wirelessnya ini sebagai access point atau AP bridge ya. Caranya klik menu wireless, kemudian klik interface WLAN-nya ini, klik 2 kali ya. Kemudian SSID nya dikasih namanya sendiri ya, nama siswa ya, UKK underscore nama siswa. Nah, nama siswa, lalu klik apply, oke. Selanjutnya klik security profile. Nah, security profile-nya buat dulu ya, klik plus, kemudian
pilih dynamic key, kemudian di checklist WPA PSK nya, kemudian masukkan passwordnya aja yang gampang aja ya, yang gampang dulu ya sekarang. Kemudian klik apply, oke. Sudah kita buat passwordnya, kemudian kita kembali lagi ke interface, lalu klik 2 kali WLAN nya, lalu security profilnya kita ganti ke profil 1 ya, apply, oke. Selanjutnya masih ada satu lagi, ada yang kurang ya, yaitu IP hotspot, kemudian user ya, user di sini. Usernya kita harus menambahkan, membuat user lagi ya, user 1 misalkan passwordnya 1 2 3 4. Nah, oke, kemudian kita buat lagi misalkan user 2 passwordnya 1 2 3 4, apply, oke. Baru kita harus menguji di HP ya, kita uji dulu di HP ya, seperti ini. Kita uji dulu di handphone kita hubungkan dengan hotspot yang tadi kita buat. Nah ini nih, nah bukakan nama siswa ya, bukakan nama siswa, kemudian kita diminta untuk login di sini. Nah ya, sudah terhubung ya. Seperti itu ya cara konfigurasi MikroTik sesuai topologi yang sudah ditentukan ini. Karena hotspotnya sudah terhubung, sekarang ya tahap selanjutnya yaitu bagaimana caranya Windows Server ini bisa diakses melalui handphone atau jaringan LAN yang tadi sudah kita setting ya. Kemudian kita setting, kita bridge ininya, jaringannya kita bridge ke bukan host only ya, tapi kita bridge dengan LAN ya, rel ini kita kabel ya, jaringan kabel. Kemudian klik OK, klik start seperti ini. Kita tunggu ya, kita langsung hubungkan Windows Server tadi yang kita buat ya, input, kemudian ini kita masukkan dulu passwordnya. Langkah selanjutnya di bagian Windows Server ini harus kita setting ya, gateway-nya ya teman-teman. Kita harus setting gateway-nya menjadi seperti ini ya. Kita harus jadikan MikroTik-nya sebagai gateway-nya. Jadi klik properties ini, kemudian sesuai dengan alamat IP ini ya. Kemudian kita kasih gateway di sini 16.37.1. Seperti ini, klik OK. Kita samakan ya dengan yang ada di MikroTik, IP address 172.16.7/29 ya. Oke, sudah sama. Di sini 1, sininya 2 ya. Oke, klik OK juga. Nah, klik yes. Oke, klik OK lagi. Nah, kita ping dulu ke MikroTik-nya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Ping 172.16.37.1 karena MikroTik-nya 1. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita harus setting apa lagi? Ya, mudah-mudahan sudah bisa ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Jaringannya kita harus pindahkan dulu teman-teman ya. Kita untuk memastikan jaringan LAN-nya ya, jaringan LAN ini layer 3, apakah komputer klien ini bisa terhubung dengan otomatis ya menggunakan DHCP yang tadi sudah kita buat. Kita pastikan dulu yang ini. Yang Ether 2 nya kita cabut, kemudian kita pindah ke Ether 3 sini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat harusnya mendapatkan alamat IP secara otomatis di komputer ini. Kita lihat
Kita lihat. Nah, seperti ini. Kalau muncul kayak gini berarti sudah otomatis mendapatkan alamat IP. Kita lihat. Klik kanan status, harusnya mendapatkan alamat IP sesuai yang ada di sini. Ether 3 ini berapa? Alamatnya 192.168. Sekian ya. Kita lihat di sini. Klik kanan status. Nah, sudah dapat ini dan sekaligus mendapatkan alamat DNS-nya juga di bawahnya. Ada satu settingan lagi yang namanya IP DNS statik ya. Sorry, tadi saya lupa. IP DNS. Kemudian tambahkan lagi namanya di sini. Plus. Ya, plus kemudian namanya UKK 2026.net. Kemudian IP-nya masukkan IP 172.16.37.2. Lalu apply. Oke. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang untuk menguji servernya apakah sudah bisa diakses dari jaringan LAN atau klien, caranya seperti ini, teman. Boleh buka CMD dulu. Kemudian di-ping ke alamat servernya tadi yang sudah kita setting 172.16.37.2. Nah, ini harus bisa dulu ya. Ini harus bisa, wajib. Selanjutnya kita ping ke DNS yang tadi kita buat, namanya UKK 2026.net. Enter. Seperti ini. Seharusnya bisa. Kita tunggu. UKK 2026.net. Nah, replay ya. Replay seperti ini. Kalau sudah, kita ns lookup UKK 2026.net. Nah, ini sudah terbaca juga di komputer klien ya, seperti ini. Dan kita coba cek apakah web servernya sudah bisa diakses juga. Jadi UKK 2026.net. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil mengkonfigurasi sesuai dengan topologi yang diminta seperti ini ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.